juga untuk tamu undangan dari Sekolah Imbas, SMP Negeri 2 Jatinegara, SMP IT Irfani Quranic Trainer Bilingual School, SMP Babu Salam, SMP Negeri 2 Ciginjing. Selamat datang di acara yang penuh makna P5 dengan tema Merajut Tradisi Membangun Masa Depan. Saya sebagai pembawa acara sangat bangga berada di sini bersama Anda pagi ini. Dalam beberapa jam ke depan kita akan menyaksikan rangkaian kegiatan yang mencerminkan tema besar kita hari ini. Mari kita bersama-sama merayakan kearifan lokal yang menjadi akar budaya kita. Menjelajahi inovasi dalam rekayasa dan teknologi yang menjadi pintu gerbang kemajuan. Merangsang semangat kewirausahaan yang akan membuka pintu peluang baru dan memberikan ruang bagi setiap suara untuk bersuara dalam tatanan demokrasi. Dengan penuh semangat dan harapan, mari kita sambut acara ini sebagai sarana untuk saling belajar, saling menginspirasi, dan menyemai benih perubahan yang positif. Saat ini adalah momentum untuk merajut tradisi dan bersama-sama membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita awali acara ini dengan penuh semangat dan kebanggaan, dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, serta himne SMP Negeri 4 Ciamis.
persembahan pada acara kita. Mari kita sama-sama heningkan hati sejenak, menyimak dengan hikmat pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Gadfan dan Saudari Salma. Kepada Saudara Gadfan dan Saudari Salma dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Gadfan dan Saudari Salma yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SMP Negeri 4 Ciamis kepada Ibu Lilis Hertati SPD MPD disilakan. Wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Bidang PTK atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMP 4 Ciamis, yang terhormat Bapak Ketua Komisariat 01 Ciamis, dan rekan-rekan Kepala SMP Sekolah Penggerak dan Sekolah Imbas yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran bahwasannya alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama
mengikuti kegiatan gelar karya di SMP 4 Ciamis. Shalawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. SMP 4 Ciamis merupakan sekolah penggerak angkatan kedua dan sekarang sudah memasuki tahun kedua. Sebagai sekolah penggerak telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Salah satu implementasi dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran paradigma baru, diantaranya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau lebih dikenal dengan P5, yaitu proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan adanya P5 dalam kurikulum Merdeka, diharapkan setiap individu peserta didik memiliki karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap peserta didik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SMP 4 Ciamis pada tahun 2023-2024 adalah 1. Tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Topiknya rekayasa teknologi tanaman sayuran pada lahan terbatas. Tema ini bertujuan untuk mengasah peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif dan inovatif, menciptakan sesuatu yang nantinya bermanfaat bagi dirinya dan sekitarnya. Mereka diajak untuk berpikir bagaimana kita menanam sayuran walaupun lahan kami sejauh mata memandang hanyalah tembok belakang. Menanam sayur melalui hidroponik bukan hanya untuk P5 saja, tetapi setelah P5 berakhir, kami telah tetap melanjutkan di bawah bimbingan tim lingkungan hidup. Dan hasilnya mereka jual untuk sementara kepada guru dan orang tua. Uang hasil penjualannya digunakan lagi untuk pembelian bibit dan nutrisi. Kedua, tema kewirausahaan. Tema proyek kewirausahaan. Topik proyek berani berwirausaha. Tujuannya memberikan pengetahuan tentang keterampilan yang bermanfaat. Selain itu, dari kegiatan ini diharapkan agar siswa belajar menjadi pelaku wirausaha dalam lingkungan kecil, minimal di sekolah. Pada proyek ini kami mencoba membagi ke beberapa peminatan, di antaranya fotografi, editing, desain grafis, packaging, kuliner, kerajinan, event organizer, dan budidaya lele serta kuliner. Kami mencoba untuk memasukkan fotografi, editing, dan desain grafis karena mereka adalah generasi Z yang hidup di era digital. Jadi untuk sekarang wirausaha itu atau jiwa entrepreneur itu bukan hanya kita menjual sesuatu atau menjual barang, tetapi bisa menjadi konten kreator. Mereka bisa menjadi YouTuber, ya, bisa menjadi influencer dan sebagainya. Makanya kami masukkan peminatan seperti itu. Yang ketiga, tema proyek Suara Demokrasi. Topiknya kebebasan berpendapat, berekspresi dinepatis dalam rangka mendukung pemilihan ketua OSIS 2023. Pelaksanaan P5 dengan tema Suara Demokrasi bertujuan mendidik siswa tentang pemilihan ketua OSIS di sekolah. Dari kegiatan ini diharapkan siswa akan memiliki pengalaman tata cara pemilihan yang tentunya akan bermanfaat bagi mereka kelak jika sudah berada di lingkungan masyarakat. Pemilihan ketua OSIS adalah miniatur dari demokrasi sebuah negara. Mereka belajar bagaimana menghargai pendapat dan belajar menjadi seorang pemimpin. Karena beberapa puluh tahun ke depan, mereka lah yang akan menjadi pemimpin. Keempat, kearifan lokal. Topiknya menelusuri warisan masa lampau daerahku. Alasan mengapa kearifan lokal perlu dilestarikan? Karena kearifan tersebut menjadi cermin budaya asli sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah. Kami mencoba menelusuri sejarah Ciamis dengan berkunjung ke situs Karangkamulyan, Jamasari, dan Keraton Selagangga. Mungkin selama ini mereka belum pernah berkunjung ke tempat tersebut.
Selain itu, kami juga mempelajari seni kolotik yang merupakan seni asli Ciamis yang insya Allah nanti akan tampil. Seni kolotik SMP 4 Ciamis pernah tampil di Cimaragas dalam rangka ulang tahun seni kolotik dan di Expo Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Semua kegiatan P5 kami selalu berkolaborasi dengan pihak lain, misalnya dengan pengusaha, dinas pariwisata, dan pengelola situs-situs Jamban Sari dan Karangkamulyan. Kolaborasi dengan mendatangkan narasumber dengan tujuan mendapatkan ilmu langsung dari yang berkompeten. Hadirin yang berbahagia, hari ini pelaksanaan gelar karya P5 dengan tema Merajut Tradisi Membangun Masa Depan bersama menjunjung kearifan lokal, menggali inovasi dalam rekayasa teknologi, merangsang semangat kewirausahaan, serta memberikan platform untuk bersuara dalam tatanan demokrasi. Tujuan gelar karya ini meningkatkan kreativitas anak-anak sesuai bakat dan minatnya, serta agar para siswa lebih paham mengenai karakter profil pelajar Pancasila. Mereka akan menampilkan hasil karya dan kreativitas mereka yang untuk penampilan atau hasil karya mereka nanti akan berada di lantai 2. Kegiatan gelar karya sangat didukung oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada komite sekolah, kepada paguyuban orang tua yang selalu mendukung program-program sekolah. Juga terima kasih kepada rekan-rekan guru yang tetap semangat tanpa pamrih untuk mempersiapkan kegiatan ini. Mereka rela pulang sore bahkan menginap di sekolah demi suksesnya kegiatan ini. Semoga semua pengorbanan Bapak dan Ibu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan mohon nanti Ibu Kepala Bidang GTK atau yang mewakilinya berkenan untuk membuka kegiatan lokakarya di SMP 4 Ciamis ini. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, dengan qudrat dan iradatnya kita sekalian telah dapat berkumpul di acara yang sangat meriah ini, yaitu dalam acara proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan semoga kita sekalian mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Kabid dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Ibu Kepala SMP Negeri 4 yang kami hormati, para tamu undangan, para orang tua perwakilannya yang kami hormati. Kami atas nama komite mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SMP Negeri 4 Ciamis beserta jajarannya yang telah menggagas kegiatan ini. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi anak-anak kita sekalian, di mana pada perkembangan sekarang ini kita melakukan kegiatan belajar dengan kurikulum merdeka. Implementasinya dalam program P5 ini, di mana dalam pendidikan ini kita menguatkan tentang Pancasila sehingga pada jiwa anak, pada diri anak tumbuh rasa cinta kepada tanah air, nusa dan bangsa, tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang luhur. Memang sekarang ini ya banyak isu-isu yang mengkerdilkan tentang Pancasila, maka dari itulah saya sangat setuju dengan program P5 ini ya, di mana Pancasila ini sebagai modal dalam menggagas tetap terjalinnya, tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Juga implementasi ini dikembangkan juga dalam tiap mata pelajaran, dan mudah-mudahan ya, program ini sesuai dengan tujuan dari pemerintah ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kita sekalian. Demikian arahan sambutan dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim. Yang saya hormati Ibu Kepala SMPN 4 Ciamis, yang saya hormati Bapak Ketua Komite SMPN 4 Ciamis, yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 1 Ciamis, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga TU SMPN 4 Ciamis, yang saya hormati Bapak perwakilan dari Korwil 01 Ciamis, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan yang hadir pada kegiatan pagi hari ini, yang saya banggakan adik-adik sekalian, siswa dan siswi SMPN 4 Ciamis. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul berdekat muka secara langsung dalam kegiatan Jalan Karya P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang alhamdulillah bisa diselenggarakan di SMPN 4 macam ini. Mungkin ini tahun kedua ya Bu ya? Tahun kedua, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya banggakan, seiring dengan program-program yang saat ini memang tengah diluncurkan dari Kemendikbudristek ya, terkait dengan program Merdeka Belajar, setiap warga pendidikan saat ini dituntut untuk selalu siap ya, dalam mengimplementasikan program-program tersebut ke sektor pendidikannya masing-masing. Di antara program-program tersebut yang saat ini sudah ada 25 episode ya tentang program Merdeka Belajar, termasuk yang ini terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir di dalamnya ada 6 dimensi ya, 6 dimensi. Yang pertama terkait dengan beriman dan bertakwa, bertakwa masa dan berakhlak mulia, berpikir kritis, kreatif, inovatif, berkepentingan global dan gotong royong. Dan salah satu yang menjadi prioritas pemerintah ini adalah terkait dengan pembinaan atau bentukan karakter. Nah, inilah saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya ya mengawaki Ibu Kepala Bidang yang memang saat ini belum hadir. Mudah-mudahan kegiatan Jalan Karya ini tidak hanya semata-mata dilaksanakan, tapi yang terpenting itu adalah diimplementasikan. Itu yang kami harapkan. Kami sangat berbangga SMPN 4 Ciamis ini masuk dari tahap sekolah yang termasuk sekolah penggerak ya Bu ya, dan Ciamis. Mudah-mudahan sampai sebagai pioner untuk sekolah penggerak juga yang kami harapkan mengimbas kepada sekolah yang lain semangatnya dan motivasinya gitu. Sehingga kami harapkan denyut atau semangat tentang sekolah penggerak ini benar-benar terus berkobar ya di antara pendidik dan peserta didik Kabupaten Ciamis. Saat ini alhamdulillah Kabupaten Ciamis sedang diberkati dengan beberapa prestasi Bu, Mbak, terkait dengan program Merdeka Belajar ini. Ada sekitar 22 penghargaan dari pemerintah yang menerima selama tahun 2023 kemarin. Alhamdulillah, meskipun kita dalam suasana berkabung, tapi itu semua mudah-mudahan terus menjadi semangat kita dan memberikan semangat kita untuk terus berkarya mengimbaskan program tersebut di seluruh pendidikan masing-masing. Dan termasuk dengan program P5 ini kita dapat apresiasi juga dari BPPMP ya, bahwa Ciamis masuk dalam kabupaten yang memang termasuk 3 besar untuk implementasi kurikulum merdeka. Mudah-mudahan bisa kita tetap pertahankan, bahkan kalau bisa ya untuk tahun 2024 kita lebih berprestasi lagi ya. Dia jangan luntur semangatnya, kita jangan sampai kita udah dapat penghargaan ya udahlah, jangan sampai seperti itu. Nah, ini yang kita harapkan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, untuk program guru penggerak juga alhamdulillah Ciamis sekarang udah ada
4 angkatan yang diikuti oleh seluruh pendidik di Ciamis. 2 angkatan diantaranya telah dilantik sehingga dapat mengisi kekosongan kita untuk pengawas dan kepala sekolah. Mudah-mudahan juga menyemas kepada pendidik yang lainnya untuk terus semangat ya. Mari kita tetap impaskan program-program pemerintah terkait program belajar mengajar di Kabupaten Ciamis. Kalau tadi Ibu Kepala Sekolah memulai kegiatannya mengakhiri tadi dengan pantun, saya juga ingin berpantun Bu. Boleh Bu berpantun Bu? Boleh ya? Ya. Semua asik menanam padi, mengolah tanah. Tanah diolah sehingga tumbuh makmur. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini semakin kreativitas semakin terasah dalam meningkatkan kemajuan pendidikan di Kabupaten Ciamis di masa depan. Pohon bambu tumbuh berjajar, akarnya kuat, daunnya rindang. Jangan bosan untuk belajar, karena dengan belajar membangun masa depan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf pada alat kelelahan dan kegelapan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan panen karya atau gelar karya proyek penguatan profil pengajar masyarakat SPM 4 Ciamis saya resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, untuk kelancaran dan keberkahan acara ini, marilah sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi shagharadil maut wa najata minan nari wa afa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pembukaan pada acara ini telah kita laksanakan dengan hikmat. Untuk selanjutnya yaitu penampilan-penampilan. Mari kita saksikan penampilan yang syarat dengan kekayaan seni tradisional, yakni penampilan kolotik yang akan memukau hati kita. Kepada tim kolotik SMP Negeri 4 Ciamis, disilakan.
sungguh mengganggu. Dan aku Hayang Bang sangat jijik melihat ayam jagung. Pasti cuma ayam pecundang, tak segagah ayam jagung. Aku cium wanara, tak sepantasnya kau cium. Serengge tidak patut kau rendahkan. Jika berani kau mengaku ayam menjadi keluarga.
Visi kami adalah mewujudkan OSIS SMP Negeri 4 Ciamis sebagai orang yang bertanggung jawab, memiliki sikap solidaritas, menjadi teladan, dan mengedepankan kesatuan dan persatuan. Misi kami untuk mewujudkan visi itu adalah dengan menjadi penengah saat ada keributan atau masalah, agar meningkatkan sikap bertanggung jawab, mengadakan pengecekan kelengkapan atribut yang berguna untuk meningkatkan keteladanan dan taat akan aturan, mengadakan acara atau lomba yang dapat mempererat nilai persatuan, dan yang selanjutnya adalah serta menerapkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti bersikap adil dan saling menghormati. Dengan mengutamakan persatuan dan kerjasama, kami yakin bahwa visi-misi kami akan lebih mudah untuk terwujud. Sekian penyampaian visi dan misi yang dapat kami sampaikan. Jika kami dipercaya untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan visi dan misi kami tersebut. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang adalah tampilan kampanye dari kandidat Dula. Satu, dua, tiga. Ayo dukung nomor 2. Ayo dukung nomor 2. Pasti jadi teladan yang sangat baik. Tidak boleh pasti hilang. Maju Lila kandidat nomor 2. Kandidat 2. Hidup kandidat 2. Hidup kandidat 2. Hidup. Mari kita dengarkan pidato dari kandidat 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ciamis beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru serta para staf tata usaha, dan yang saya hormati para tamu undangan serta para kakak dan adik juga rekan-rekan saya sekalian yang saya sayangi dan saya cintai. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini dalam acara pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 4 Ciamis periode 2024-2025. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, dan sampailah kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriza Akbar dari kelas 8D sebagai calon ketua OSIS SMP Negeri 4 Ciamis periode 2024-2025. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Salma Aulia Setiawan dari kelas 8G sebagai calon wakil ketua OSIS periode 2024-2025. tujuan kami menyalonkan menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 4 Ciamis yaitu kami ingin menambahkan pengalaman kami dalam berorganisasi dan untuk melatih
jiwa kepemimpinan kami juga untuk menjadikan OSIS SMP Negeri Pat Ciamis menjadi lebih baik lagi. Ada pula visi misi kami yaitu menjadikan OSIS SMP Negeri Pat Ciamis sebagai contoh teladan yang baik, dapat meningkatkan dan membimbing bakat siswa serta menjadikan agama sebagai landasan dalam setiap tindakan. Kemudian ada misi kami yaitu Yang pertama adalah menghilangkan tindakan bullying antar siswa di SMP Negeri Pat Ciamis. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah. Yang ketiga, disiplin dalam mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Yang keempat, membuat program yang dapat mengembangkan potensi siswa. Dan yang kelima adalah menjalankan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Baiklah, sekian pidato dari kami. Saya harap kalian semua memilih kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS yang selanjutnya. Karena kami, jika kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri Pat Ciamis, kami akan menghilangkan tindakan senioritas kepada adik kelas. Baiklah, terima kasih. Sekian pidato dari saya dan rekan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebagai penutup, rekan saya akan membacakan sebuah pantun. Di kota Mesir ada mumi. Muminya ada yang jatuh. Sekian pidato dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tim kampanye dari kandidat 3. Oke, selanjutnya mari kita dengarkan kampanye dari kandidat 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Najwa Alia dari kelas 8G sebagai calon ketua OSIS, dan di samping saya Nama saya Muhammad Arsyal Fariji, siswa kelas 7F. Saya merupakan kandidat nomor urutan 3, calon ketua dan wakil ketua OSIS periode tahun 2023-2024. Saya berdiri di hadapan teman-teman sekalian dengan penuh rasa semangat dan tekad yang kuat, itu mengabdikan diri kepada sekolah ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada KPO yang telah mempercayai kami berdua untuk menjadikan salah satu kandidat. visi kami ialah menjadikan OSIS SMP Negeri 4 Ciamis yang mempunyai sifat akhlak mulia, disiplin, jujur, bertanggung jawab, serta mewujudkan OSIS aktif, aspiratif, kreatif, teamwork, inovatif, dan fokus. Untuk mewujudkan visi ini, kami memiliki beberapa misi. 1. Mengutamakan iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan
perilaku peduli dan sopan santun di kalangan siswa. 3. Menyelenggarakan kegiatan yang bisa meningkatkan bakat siswa-siswi. 4. Memberikan contoh teladan yang baik kepada siswa-siswi. 5. Merangkul semua kegiatan ekstrakurikuler di sekolah untuk menciptakan rasa kekeluargaan antara siswa. Kami juga telah memiliki beberapa program kerja yang telah kita rencanakan. Beberapa di antaranya yaitu kampanye anti-bullying, peningkatan kegiatan ekstrakurikuler, dan forum diskusi. Saya tahu bahwa dalam melaksanakan semua program kerja ini tidak akan mudah, namun dengan dukungan dan dorongan dari semua teman-teman, insya Allah cita-cita ini dapat terwujud. Demikian pidato dari kami. Mohon maaf jika ada kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah saya bakal tampil kembali. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Habibur Sidik dari kelas 8D sebagai calon ketua OSIS periode 2024 nomor kandidat 04. Dan saya Najah Zakatul Mustafa dari kelas 8B. Saya berdiri di sini akan menjadi calon wakil ketua OSIS periode 2023 dan 2024. Berdirinya kami di sini mengemban visi misi yang insya Allah akan membangkitkan semangat para siswa-siswi SMP Negeri 4 Ciamis. Visi tersebut adalah terwujudnya siswa-siswi SMP Negeri 4 Ciamis yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan OSIS sebagai wadah aspirasi para siswa yang selalu bersatu tanpa adanya perpecah belahan dengan dilandasi demokrasi atasan dan selalu mematuhi norma yang tertera. Ada visi, ada pula misi. Misi pertama yaitu membantu sekolah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi kedua, mewadahi semua pendapat para anggota OSIS maupun siswa-siswi lalu dirundingkan secara musyawarah agar mencapai
mencapai tujuan bersama. Misi ketiga yaitu mengajak semua siswa-siswi agar berpendapat dengan dilandasi kreativitasannya masing-masing. Misi keempat dan misi terakhir yaitu membantu siswa-siswi agar dapat mematuhi norma-norma yang tertera. Misi kami memiliki poin penting dan tujuan dan makna. Misi pertama adalah membantu kita agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengesahkan Tuhan. Karena kita makhluk biasa yang hanya berencana karena Allah yang selalu mengabulkan. Misi kedua adalah mewadahi semua aspirasi para siswa, mewadahi di sini bukan mewadahi baskom, tapi mewadahi dan selalu mendengarkan ocehan-ocehan dan pendapat-pendapat siswa-siswi SMP Negeri 4 Ciamis agar selalu mencapai mufakat sebagaimana Pancasila nomor 4. Poin selanjutnya yaitu mengajak semua siswa-siswi agar berpendapat dengan dilandasi ke kreativitasan masing-masing. Di sini kita berhak untuk berpendapat dengan kekreativitasan masing-masing. Kalian pasti memiliki perspektif yang berbeda-beda. Misalnya saya ingin ke kanan, tapi kamu ingin ke kiri. Silahkan, kami berdiri di sini. Tugas kami mempersirat kekreativitasan kalian untuk menjadi hasil yang mufakat. Poin terakhir yaitu membantu siswa-siswi agar dapat mematuhi norma-norma yang tertera. Di zaman sekarang banyak sekali anak-anak yang mungkin menterdepankan fisik, tapi akal dibelakangkan. Di sini berdirinya kami di sini akan membantu kalian semua kembali ke jalan yang benar dan tidak ke jalan yang sesat. Dan jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, saya akan menjadikan siswa-siswi SMP Negeri 4 Ciamis yang bersatu tanpa ada pembulian, bersatu tanpa batas. Dan jika saya terpilih menjadi wakil ketua OSIS, saya akan selalu mendengarkan dan mewadahi para siswa-siswi agar selalu mencapai mufakat. Solidaritas tanpa batas. Malam-malam beli ketupat, badan gemuk terasa berat. Jangan lupa pilih nomor 4 agar mencapai mufakat, agar bisa mencapai mufakat. Sekian dari kami, saya Habib Nur Sidik dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kandidat 4. Hidup kandidat 4. Kandidat 4. Sekian kampanye dari kandidat 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 4. Di sini saya akan membebaskan untuk semua orang, siapa saja, mau dari tamu undangan, mau dari rekan-rekan peserta didik. Barangkali ada yang mau bertanya, temanya tentang bullying dan kekerasan seksual. Ibu, Bapak silakan, mau ada yang bertanya? Ada? Gak ada? Oke, saya dulu ya. Saya kasih pertanyaan. Bagaimana cara kalian untuk meminimalisir tindakan bullying dan kekerasan seksual yang ada di SMP Negeri 4 Ciamis? Dimulai dari kandidat keempat dulu, silakan. Oke, Pak, terima kasih pertanyaannya, izin menjawab. Saya akan menjelaskan tentang titik bully tersebut. Bully sekarang seperti kebiasaan gitu, Pak. Dan bully pun susah dibedakan antara bully dan candaan. Itu titik paling berat atau susah untuk sekarang. Cara saya akan mencantumkan visi misi yaitu tetap bersatu tanpa adanya perpecah belahan. Karena bully itu bisa timbul dari perbedaan. Misalnya saya hitam, dia putih. Dari pembulian itu
akan terpecah belah. Visi dan misi saya yaitu bersatu, tetap bersatu. Insya Allah dengan visi misi kami, pembulian mungkin akan sedikit terkikis karena kita tetap bersatu, karena kita adalah nefacis. Terima kasih. Masih ada waktu, mungkin wakilnya akan menambahkan. Baik, terima kasih. Untuk pelecehan seksual saya akan berusaha untuk mengecek bila ada yang pacaran. Kan sekarang pacaran adalah hal yang normal. Jadi saya akan berusaha untuk menormalisasikan tidak pacaran, karena pacaran adalah termasuk zina. Ada tambahan? Masih ada waktu? Sudah cukup? Masih ada waktu, silakan. Untuk pelecehan seksual, saya akan bertanya kepada kalian wahai laki-laki, untuk khotbah merangkul, ingat tangan kalian kepada wanita itu apa maksudnya? Perbuatan zina. Terima kasih Pak, saya jengkel dengan itu. Iya, Kalian terima belum kasih. menikah, kalian masih SMP. Terima kasih Pak. Terima kasih, luar biasa jawaban dari kandidat keempat. Saya ulangi lagi pertanyaannya, takutnya kalian lupa. Bagaimana cara kalian sebagai calon ketua OSIS untuk meminimalisir tindakan bullying dan kekerasan seksual di sekolah? Saya mau dari kandidat pertama dulu yang jawab. Waktunya 2 menit ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Untuk meminimalisir akan kekerasan seksual, mungkin saya akan lebih mengamati tentang hubungan dari orang-orang yang telah berpacaran atau menegur mereka yang sudah berani untuk seperti tadi merangkul, memegang tangan atau bahkan mencium, agar hal itu lebih dikurangi lagi. Ada lagi jawaban lain? Silakan, masih banyak waktunya. Terima kasih atas jawabannya. Saya di sini akan menjawab tentang pertanyaan yang mengenai bullying. Untuk meminimalisir akan adanya terkena bullying, di sini saya akan melakukan bagi saya orang yang sudah terkena kasus bullying, untuk pelakunya mungkin saya akan menghukumnya seperti sehingga ke lapangan. Ada lagi jawabannya? Sudah? Masih ada waktu? Sudah, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk kandidat 1. Saya mau kandidat 2 nih yang jawab. Masih ingat pertanyaannya? Masih, langsung aja dijawab silakan. Baik, terima kasih Pak sudah bertanya kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Iya. Saya akan menjawab tentang tindakan bullying. Jujur saja memang sekarang ini di SMP Negeri Pak Ciamis sedang marak-maraknya tindakan bullying, terutama bullying verbal. Karena saya sudah sering mendengar dan saya bahkan pernah melihat sendiri kasus tersebut. Jujur saja saya pun pernah merasakan bullying tersebut. Jadi bullying verbal ini adalah suatu tindakan bullying dengan perkataan kita, misalkan kita menghina atau mungkin mengata-ngatai korban, misalkan ih kamu hitam, ih kamu pendek, seperti itu. Nah, saya sudah sering mendengar cacian makian seperti itu. Tindakan bullying itu sudah sangat marak di sekolah ini. Dan mungkin untuk meminimalisir tindakan bullying ini, jujur saya kami mungkin akan memantau siswa. Kami akan memantau para siswa untuk selalu menjaga sikap dan tidak saling mengejek. Karena dengan mengejek ini bisa saja kita terpecah belah. Karena dari hal yang sepele seperti itu bisa saja menjadi hal yang sangat besar. Sehingga jika tidak dihentikan dari sekarang, maka akan terjadi hal besar yang akan terjadi. Jadi
Jadi pada intinya kami akan meminimalisir dengan cara memantau para siswa untuk tidak berlebihan dalam bercanda sampai membuli. Dan jika sudah ada kasus bullying, kami akan membantu meluruskan antara korban dan pelaku. Misalnya kami akan menemukan titik salahnya, apakah si korban memang salah ataukah ada pelakunya yang memang ingin saya membuli gitu. Jadi kami akan mencari titik temu dan meluruskan masalah bullying ini. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual. Saya sependapat dengan kandidat 4, tapi bukan hanya laki-lakinya saja yang merangkul gitu, tapi perempuannya juga. Perempuannya jangan seperti berdandan menor, berpakaian seksi. Nah, itu juga dapat menaikkan nafsu dari laki-laki. Nah, jadi ini bukan hanya salah laki-laki saja ya, tapi ini juga untuk perempuan, mohon dijaga auratnya, tidak boleh berdandan dengan menor. Karena kita masih anak sekolah, sekarang kita harus fokus belajar, jangan dulu pacaran, jangan dulu memikirkan masa depan, karena kita yang harus kita pikirkan sekarang adalah masa depan kita yang cerah dan sukses. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kandidat 2. Selanjutnya silakan ke kandidat 3. Pertanyaannya masih ingat? Oke, langsung saja dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya di sini akan menjawab tentang bullying. Benar, seperti kata kandidat 2, di SMP 4 Ciamis sedang marak-maraknya kasus bullying. Dan sebenarnya kami membawa salah satu program yang kami buat gitu. Programnya yaitu melaksanakan kampanye bullying. Tujuannya untuk edukasi murid-murid di SMP 4. Nah, di sana juga kayak para murid-murid bisa mengasih memberi pendapat-pendapat gitu, memberi pengalaman tentang ceritanya terhadap kasus bullying dan bisa menjadikan pengalaman kedepannya bagaimana gitu. Oke, ya, terima Masih kasih. ada waktu? Wakilnya? Menjawab sebelum pacaran. Ya, pendapat saya tentang pacaran sama dengan kandidat 2. Namun saya bakal menambah sedikit di bagian ceweknya. Jadi mohon kepada cewek-cewek untuk tidak memancing hawa nafsu lelaki. Kan mana ya suka seperti memancing. Wah, ayo pacarin aku nih. Kan kita juga sebagai cowok mikir dulu itu cewek murahan atau enggak gitu. Juga di sini merasa geli gitu lihatnya kayak gimana gitu caper deket cowok gitu. Masa murahan gitu. Cuman segitu saja sama saya mah sama saja pendapatnya kayak kandidat 2. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kandidat 3. Dari Bapak Ibu saya mau ada yang bertanya. Silahkan, siapa? Aduh, dari OSIS dulu silahkan. Di tengah boleh Bu. Yes. Saya akan bertanya kepada seluruh kandidat. Bagaimana jika nanti kamu terpilih jadi ketua ataupun wakil ketua OSIS, namun pada pengurus OSISnya ada yang pacaran, tetapi pacarannya itu backstreet, dalam kurung secret atau privasi gitu, tapi berpasangannya itu sangat dekat. Gimana menurut kalian? Terima kasih. Masih bisa dipahami nggak pertanyaannya? Coba sekali lagi. Jadi gimana kalau misalnya ada pengurus OSIS yang melakukan pacaran tapi backstreet, gimana akan melakukan tindak lanjutnya? Terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaannya, izin menjawab. Mungkin maksudnya rahasia kan tapi OSIS tahu atau gimana? Enggak. Tidak tahu. Saya mungkin terlebih dahulu akan menanyakan kepada teman
terlebih dahulu. Contohnya, kepada teman dekatnya saya akan mencari informasi-informasi yang mendalam untuk mempertegas apakah dia benar pacaran rahasia. Setelah itu, jika saya kena atau bertemu dengan si pacarnya, saya mungkin insya Allah akan mengenali atau mendekati sedikit demi sedikit agar bisa dilerai. Mungkin emang zaman sekarang itu susah untuk dilerai pacaran karena zaman sekarang tuh pacaran kete, bukan? Tidak, pacaran itu zina, mendekati zina. Mungkin itu cara saya untuk mendekati para yang pacaran anggota OSIS, karena itu juga jika saya terpilih itu menjadi bawahan saya, lalu saya akan mengemban mereka ke jalan yang benar. Terima kasih. Wakilnya ada tambahan wakilnya. Baik, terima kasih. Saya akan menambahkan dari sang ketua. Backstreet kan diam-diam. Jadinya saya setuju untuk mencari tahu dulu, mendekatinya dulu, lalu menanyakan apakah benar kamu ada hubungan dengan si dia. Jika benar, saya akan mulai menceritakannya, mungkin menasehatinya secara baik-baik. Tapi jika melunjak, saya akan membawa dia ke BK atau ke yang lainnya, ke deretan para guru-guru yang lainnya. Kenapa melaporkannya harus ke BK dulu? Padahal kan ada pembina OSIS dulu. Mungkin saya ke BK dulu karena saya lumayan dekat dengan Bu Agustini. Saya akan menceritakan dulu bagaimana baiknya. Jika kata Bu Agustini konsultasi dengan pembina OSIS, saya juga akan mengkonsultasinya dengan pembina OSIS. Tapi sebaiknya menurut saya ke pembina OSIS terlebih dahulu baru ke BK. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih sarannya. Oke, sudah ya dari kelompok kandidat 4. Terima kasih. Selanjutnya mau siapa? Kandidat 2. Iya. Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Asendi. Saya setuju dengan pendapat dari kandidat 4. Jika ada salah satu atau mungkin ada beberapa di OSIS nanti ada yang masih pacaran, saya akan menegurnya dan mencari tahu terlebih dahulu, karena mungkin bisa saja mereka saudara ataukah memiliki hubungan yang lainnya dan bukan pacaran. Jadi sehingga jika kita langsung menceramahi atau menegurnya, bisa saja kita yang mendapatkan dosa karena sebenarnya mereka tidak seperti itu. Jadi yang pertama pasti kita akan menelitinya terlebih dahulu. Kemudian kami, jika memang benar, kami akan menegur. Dan seperti yang ada di visi saya, menjadikan OSIS SMP Negeri Paciamis sebagai teladan yang baik, contoh teladan yang baik. Maka karena itu, saya akan mencoba berusaha maksimal mungkin OSIS yang nanti, jika saya terpilih menjadi ketua OSIS, harus selalu menjadi teladan bagi para siswa-siswi. Jadi kita harus selalu menaati aturan dan tata tertib di sekolah. Jadi kita harus tidak ada yang pacaran, karena kita harus menjadi teladan sehingga siswa-siswi yang lainnya pun melihat, wah ternyata OSIS juga tidak punya pacar, jadi saya tidak usah punya pacar. Jadi kalau misalkan OSIS punya pacar, para siswa-siswi juga otomatis akan OSIS ge gaduh kebogoh iya tapi ge dewe kan gitu nanti. Jadi karena itu kita akan selalu menegur dan mencoba untuk mencari titik temunya gitu. Jadi kita harus menegurnya. Udah ya. Silakan mau dari kandidat dulu Pak. Dari 3 dulu kandidat 3. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Kak Sendi. Jadi sama seperti kandidat 1 dan kandidat 2, kandidat 4 dan kandidat 2, kami akan jadi intel dulu gitu, mencari tahu emang benar ini teh pacaran, masih salah paham. Terus selanjutnya, jika benar emang pacaran, pertama-tama kami akan menegurnya dengan baik gitu. Takutnya kalau kelanjutan pacaran gitu akan jadi pacaran tidak sehat. Seperti itu. Ya, ada lagi. Ya, Mas Andi, izin menjawab. Jika saya apakah menyelidiki siapa itu orangnya dan siapa kelas berapa dia. Nah, jika tidak tahu kelasnya, maka tidak ada laporan yang benar seperti ke mereka.
Terima kasih untuk kandidat 3. Selanjutnya terakhir kandidat 1, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab bagaimana jika ada pengurus OSIS yang berpacaran secara backstreet. Saya setuju dengan pendapat kandidat lain tentang harus mencari tahu dulu. Karena backstreetnya hubungan pasti akan ada teman dekatnya yang mengetahuinya. Jadi kami akan mencari tahu terlebih dahulu kepada teman-temannya, dan jika memang mereka tahu tentang hubungan itu, kami akan langsung menanyakan kepada orang yang berpacaran tersebut dan bertanya kepada dia, memberikan pilihan antara ingin lanjut berpacaran dan melanggar aturan atau lanjut menjadi pengurus OSIS. Udah? Dah. Cukup, Kak Sandy? Ada sedikit lagi. Sebentar ya, sebentar. Sebelum Kak Sandy, saya mau dari orang tua dulu nih, ada yang nanya gitu. Tentang bullying dan kekerasan seksual. Silakan Bapak Ibu, siapa? Ada, Bapak? Pertanyaan untuk calon-calon ketua OSIS, temanya tentang bullying dan kekerasan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari orang tua murid dari kelas 8 mau bertanya kepada kandidat pengurus OSIS untuk tahun 23-24. Pertanyaannya yang tadi sudah dipaparkan, apa pendapat Anda tentang bullying dan kekerasan seksual? Karena sekarang banyak terjadi di media sosial yang tidak bisa kita pungkiri, pasti anak-anak seperti kalian tidak bisa dibohongi, pasti melihat situs itu. Apa yang kiat-kiat apa yang kalian lakukan sehingga kalian menjadi seorang pemimpin, baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paham pertanyaannya? Paham? Oke, mau dari kandidat berapa dulu? Satu aja ya? Satu aja ya? Jadi ada cara khusus nggak buat kalian semua di calon-calon kandidat untuk mengantisipasi apa ya terjadinya tindakan bullying? Misalkan sekarang di media sosial banyak tuh, nanti takutnya meniru kegiatan yang ada di media sosial seperti itu ya. Ya, bagaimana cara kalian untuk mengatasinya? Gitu? Kandidat 2. Cara mengantisipasi yang dari media sosial supaya semua orang tidak meniru. Jika kita ingin membuat konten sesuatu, kita harus yang bermanfaat, yang positif, sehingga orang-orang lain juga dapat melakukan yang apa kita lakukan dengan hal yang positif. Tapi sebaliknya dengan hal yang negatif seperti tadi, itu akan semua orang akan menuruti apa hal-hal yang negatif yang kita lakukan di konten tersebut. Nah, jadi selagi kalian ingin membuat konten harus hal-hal yang positif dan tidak harus merugikan orang lain. Masih ada? Untuk mengenai media sosial ini ya, memang sekarang terutamanya pada media sosial TikTok itu banyak tren-tren yang misalkan merujuknya itu ke pacaran, misalkan foto dengan rangkul-rangkul kemudian diupload ke media sosial TikTok. Itu sekarang sudah banyak sekali, dan bahkan anak-anak SMP Negeri Ciamis mungkin sudah ada yang pernah membuat seperti itu. Jujur saja ini termasuk salah satu tugas untuk orang tua, di mana orang tua harus selalu memantau anaknya agar tidak terlalu dalam menyelami media sosial yang tidak baik seperti ini. Kalau untuk kami, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, mungkin kami akan mengadakan program pengecekan HP. Jadi misalkan apakah murid tersebut
jawab. Terima kasih pertanyaannya. Saya akan mulai dari pelecehan seksual. Saya setuju, tapi kurang setuju pas di poin harus ada bimbingan orang tua. Mungkin tidak semua anak memiliki dekat dengan orang tua. Mungkin orang tuanya sibuk atau apa. Jadi mungkin di sini sebagai teman kita harus bisa mengajak mereka ke jalan yang benar. Mungkin jika dia tidak memiliki teman lalu melampiaskan kepada pacaran, kita lihat dulu apa yang salah di diri dia, lalu kita akan dekati perlahan-perlahan agar dia bisa menjauh dari pelecehan seksual tersebut. Mohon maaf, dari yang hubungan agar dia bisa menjauh dan lebih dekat kepada kita. Jadi itu trik saya, Pak. Oke, terima kasih. Di media sosial. Baik, terima kasih Bapak izin menjawab. Untuk pemulihan di media sosial kali ini sangat-sangat marak dan dinormalisasikan. Jadi kita akan berusaha untuk membantu semua siswa-siswi agar menggunakan media sosial dengan bijak. Terkadang sekarang fisik diutamakan namun otak belakangan. Jadi saya dan rekan saya akan berusaha untuk membimbing ke jalan yang benar dan tidak adanya pelanggaran norma. Oke, terima kasih Terima kasih, untuk Pak. kandidat Pak. Oke. Pertanyaan mungkin dua penjawab aja ya. Saya mau pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir. Dari calon-calon ketua OSIS nih, tiap-tiap kandidat, apakah kalian memiliki wadah khusus untuk korban-korban bullying, korban-korban kekerasan seksual, agar mereka itu bisa merasa aman dan tentram ada di sekolah ini? Silakan, mau siapa dulu? Saya, Pak. Wadah tertentu, Pak, wadah. Ya. Di sini mungkin ada yang kenal dengan Najakiatul Mustafa. Dia adalah seseorang yang dapat menjadi wadah. Jika kalian tidak ada tempat curhat, silakan. Dia siap kapanpun. Itu tempat saya, Pak. Singkat saja ya. Oke. Kandidat berapa? 3? Mungkin ada jawaban? Kandidat 3 silakan. Singkat saja ya. Oke, terima kasih jawabannya. Kami di sini siap untuk membuka pintu curhat gitu bagi para korban bullying maupun kekerasan seksual. Kami siap menerima curhatan dan memberi solusi yang terbaik. Oke. Selanjutnya mungkin ada lagi kandidat kedua. Silakan. Mungkin ada wadah khusus di program ini, namanya program apa bla 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 gitu, untuk wadah khusus tersebut gitu. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya. Jujur, saya juga merupakan salah satu korban bullying di media sosial. Jadi saya akan selalu terbuka untuk para korban bullying di sekolah kita ini untuk curhat kepada saya atau mungkin kepada OSIS yang lain agar mereka merasa aman, karena mereka punya kami sebagai OSIS untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin kami juga akan membicarakannya dengan pembina OSIS kami. Misalkan si anu-anu pernah dibullying seperti ini gitu. Bagaimana kita harus menanggulinya? Misalkan kita harus memantau siswa ini gitu agar dia tidak dibullying lagi dan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami akan menerima curhatan dari para korban bullying. Oke, terima kasih kandidat 2. Silakan kandidat 1.
opat, dua, hiji, tilu, hiji, opat, di atas lewatna tadi tolong lewatna Sapi bu. masih kemudian Sapi diguling. arase Tuh, kamu tengiringan. Kana japan. Dia aja. pidatona urang encan poho deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami pertama-tama kata paling terbaik untuk kali ini yaitu terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian yang telah mendukung kami dan semuanya kepada kami. ya, dan kami juga tidak lupa kepada rekan-rekan kandidat-kandidat yang lain. Kalian itu sangat hebat sekali, dan saya tidak bosan. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Insya Allah saya akan amanah untuk kedua kali ini dengan membawa visi misi yang berbeda yang menjadikan SMP Negeri 4 Ciamis bersatu. Sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia pengurus OSIS tahun 2024. Beri tepuk tangannya. Untuk yang tidak untuk yang tidak terpilih jangan berkecil hati. Kalian bisa saja terpilih untuk menjadi dewan penggawas